status saya. Ya. Oke. Belum host Ibu Masri. Sudah bisa merekam, Pak. Sudah bisa merekam, silakan. Mau presentasi nanti? Presentasi nanti belum? Kalau belum co-host itu belum bisa presentasi. Oh iya, sudah bisa. Oke. Harus tampilkan nama. Ya, silakan. Ya. Bisa Mi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Laarapu dan Pak Samsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempraktekkan sedikit, mungkin kurang lebih 15 menit seperti aturan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di sini saya memilih untuk mempresentasikan Pak pertemuan satu saya. Kebetulan settingan untuk pembelajaran atau perangkat satu saya itu adalah pembelajaran daring. Saya mohon izin Pak ya, saya menganggap bahwa di depan saya adalah siswa saya. Jadi saya praktek ngajar begitu ya Pak ya? Silakan. Ya. Seperti teaching, kenapa masa? Jadi yang saya present ini apa Pak? Mohon izin. Apakah saya menjelaskan perangkat saya utarakan atau seperti apa Pak? Yang pokok-pokoknya saja yang Ibu jelaskan dari perangkat yang Ibu buat itu. Siap Pak. Baik, sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan doa. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya perangkat? Sudah siap ya device-nya, jaringan? Oke. Speakernya tolong dicek sebelum kita mulai pembelajaran daring kita. Pada kesempatan ini ada materi kita adalah tentang SPLDV, kompetensi dasar 3.5, dan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi sistem persamaan linear 2 variabel dan menentukan penyelesaian dari SPLDV dengan metode substitusi. Pada pembelajaran ini kita akan menggunakan model PBL. Kemudian dengan pendekatan saintifik juga kalian akan Ibu bagikan LKPD, silahkan berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Nantinya akan ada satu perwakilan untuk presentasi dan di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kuis online buat kalian. Silahkan diamati dulu. Ini ada ya, tujuan pembelajaran kita. Oke, ini sebagai pengantar mungkin ya untuk materi kita. Dan, nah, coba anak-anak perhatikan, di sini Ibu menyajikan 2 ya konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama itu adalah persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, C-nya adalah elemen real, A, B-nya tidak boleh 0, X dan Y disebut variabel. Kemudian SPLDV itu bentuk umumnya seperti yang anak-anak lihat di depan ya. Ada yang bisa membedakan enggak yang persamaan dengan sistem persamaan? Iya, bagus ya. Betul apa yang dikatakan teman kalian bahwa kalau persamaan itu hanya 1 ya. Sedangkan sistem di sini ada 2 persamaan dan ingat masing-masing persamaannya juga masih dalam bentuk persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang Ibu minta kalian menentukan yang mana yang termasuk persamaan linear 2 variabel dari 6 persamaan ini. Silahkan disebutkan ya, anak-anak ya. Yang ini apakah persamaan linear 2 variabel? Iya, bagus sekali ya. Yang ini? Iya, ini bukan ya. Kenapa? Karena tadi sesuai konsep yang sudah kita pelajari bahwa persamaan linear 2 variabel itu semua variabelnya harus berpangkat 1. Ya. Sepertinya kalian sudah bisa membedakan ya yang mana persamaan linear 2 variabel dan yang bukan. Oke, tujuan pembelajaran kita yang kedua masih ingat ya, kita menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi atau mengganti. Ibu langsung ke contoh soal. Kalian diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 8 dan 2X kurang Y sama dengan 6. Untuk metode substitusi, tolong anak-anak nanti perhatikan ya, di situ kan ada 2 persamaan.
kita pilih persamaan yang paling sederhana untuk kita rubah. Nah, di sini dari Tidak ada presentasi. dari dua persamaan, ya saya anggap ini ya Pak. Setelah kita lakukan proses dan langkah-langkah ini, kita perolehlah Y sama dengan 2, dan kita lanjutkan proses substitusinya, yaitu Y sama dengan 2, kita masukkan lagi ke persamaan ke 1, kita temukanlah X sama dengan 4. Dari langkah-langkah ini, kita dapatkan penyelesaian X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Oke, selanjutnya silahkan anak-anak berkumpul dengan kelompoknya. Ibu sudah bagikan LKPD, saya pastikan anak-anak semua sudah mendownloadnya di Google Classroom yang sudah Ibu berikan. Silahkan kalian berkumpul dan berdiskusi menyelesaikan masalah yang sudah Ibu berikan dalam LKPD. Saya sudah jalan ini Pak. Sudah bisa ini Pak. Oke, bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan kalian berkumpul dengan roomnya masing-masing, linknya sudah Ibu berikan. Oke, waktu diminta saja sama Pak Damsir tadi. Selesai ya anak-anak ya. Silahkan kita berkumpul sama masing-masing perwakilan kelompok, silahkan mempresentasikan. Saya persilahkan dulu kelompok 1. Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Sudah jalan kita, sudah siap. Selanjutnya kelompok 2, silahkan perwakilannya mempresentasikan. Ya, oke. Dari kelompok 1 silahkan menanggapi. Sudah, jangan terlalu, sudah Bu. Sudah jelas itu. Jika Pak Jamsil, karena Pak Jamsil minta duluan, silakan Pak. Oh sudah Kak? Iya Pak. Baik Ibu Maswin. Dulu. Saya ke ini dulu. Tolong Pak Rafu dicatat waktunya, begitu 20 menit saya diberitahu Pak. Ya. Kan kita bagi dua waktunya 50 menit, jadi kita Bapak 25 menit, saya 20 menit. Begitu Bapak saya sudah 20 menit, tolong diingatkan saya Pak. Ya. Sudah berarti, ya? Pak Rafu? Ya. Ya. Baik Ibu Maswin. Iya Pak. Ya Bapak. Kan Bapak Ibu ini kan sudah mempelajari beberapa materi di dalam pelatihan PPG ini. Mulai dari pendalaman materi, kemudian penyusunan perangkat, dan melaksanakan kegiatan teaching. Beberapa hal yang saya mau konfirmasi kembali, mengecek apakah Ibu sudah mendalami semua materi itu dengan baik atau belum. Pertanyaan saya, di dalam RPP itu kan diharuskan merumuskan tujuan pembelajaran. Ya Bapak. Di dalam perumusan tujuan pembelajaran itu diharapkan ada unsur ABCD-nya. Apa yang dimaksud dengan ABCD itu, Bu? Iya, unsur ABCD itu sebenarnya singkatan Pak. ABCD itu yang pertama itu adalah audiens. Audiens itu berarti peserta Pak. Kemudian B, behavior, perilaku yang diharapkan setelah anak-anak itu belajar. Kemudian C, condition, metode pembelajaran yang kita gunakan. Dan D, degree, itu tingkat keberhasilan anak-anak. Seperti itu, Pak. Ya. Coba Ibu berikan contoh salah satu tujuan pembelajaran yang memuat unsur ABCD itu. Siap, Pak. Tujuan pembelajaran saya yang pertama, Pak. Boleh Ibu tulis dulu, silakan tulis supaya saya nanti tanya. Ditulis di kertas. Melalui kegiatan diskusi berbentuk LKPD kita didik dapat implementasi SPLD. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Tolong silakan baca. Ya.
Ini saya bacakan per ininya ya Pak ya. Melalui Ya. kegiatan diskusi berbantu LKPD termasuk dalam C atau condition Pak. Nah, baca dulu itu tujuan pembelajarannya, Bu. Siap Pak. Baca. Melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat. Unsur C-nya yaitu Nah, silakan tunggu dulu saya. Silakan yang mana termasuk unsur A. unsur A-nya itu adalah peserta didik, Pak. Audiens. Unsur B-nya B-nya dapat mengidentifikasi sistem persamaan linier dua variabel, Pak. unsur C-nya Melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD degree-nya dengan tepat. dengan tepat. Iya, Pak. Baik. Sekarang berikutnya. Di dalam RPP juga disebutkan ada 3 tahap kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Ada namanya kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Di dalam kegiatan inti, diharuskan setiap RPP itu memuat 4C. Apa saja itu 4C, Bu? 4C, yang pertama critical thinking, kemudian yang kedua creativity, kemudian yang ketiga collaboration, yang keempat communication. Baik. Nah. Sekarang menurut Ibu, RPP itu dibuat oleh guru sebaiknya sebelum ada jadwal mengajar atau setelah ada jadwal mengajar? Setelah ada jadwal mengajar, Pak, dan dibuatnya itu Kenapa? tidak bisa langsung sekaligus. Ya, Pak? Kenapa harus setelah jadwal mengajar? Ya, biar kita tahu menempatkan KD mana misalnya yang membutuhkan. Biasanya dalam 1 minggu itu, Pak, dibagi. Kalau matematika sendiri di SMP ada 5 jam pelajaran, Pak. Jadi ada hari pertama misalnya 2 JP, hari kedua 3 JP. Berarti nanti kita tinggal menyesuaikan indikatornya. Jangan sampai kita sudah buat 3 JP, ternyata itu kenanya di hari yang 2 JP, Pak. Jadi tidak sesuai antara RPP yang kita buat dengan jadwal yang sudah ada, Pak, dari sekolah. Baik. Saya berikan satu kasus ya, Bu. Ya, siap, Pak. Apabila misalnya dalam RPP yang Ibu buat, itu adalah RPP dengan durasi waktu 3 jam pelajaran. Katakanlah Ibu mengajar hari Senin dan mengajar hari Sabtu matematika. Di SMP atau di SMA, Ibu? Di SMP, Pak. Nah, di SMP ya. Ya, Pak. Misalnya hari Senin itu jatuh 2 jam pelajaran. Sementara di hari Sabtu 3 jam pelajaran. Tapi karena sesuatu hal, di hari Sabtu itu Ibu tidak bisa melaksanakan tugas karena mungkin ada acara keluarga. Sehingga nanti Ibu masuk pada hari Senin. Yang pada hari Senin itu kan jadwalnya hanya 2 jam pelajaran. Sementara RPP yang Ibu sudah siapkan tadi hari Sabtu adalah 3 jam pelajaran. Bagaimana cara Ibu mengekseskan RPP itu yang tadi kondisinya yang bisa dilaksanakan hanya 2 jam pelajaran? Silakan. Ya, baik, Pak. Ya, kondisi ini biasa terjadi dan alhamdulillah kemarin sempat dikasih ini juga dikasih masukan juga dengan Bapak waktu itu. Jadi kita bisa mengakali dengan menukar materi sepanjang materi itu bukan materi prasyarat, Pak. Jadi misalnya kita ambil materi selanjutnya, misalnya ada yang kebetulan 2 JP dan itu bukan materi prasyarat dari materi sebelumnya, itu bisa kita majukan, Pak. Seperti itu, Bapak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Kan di dalam RPP itu kan tercantum 3 aspek penilaian yang seharusnya dilakukan guru setiap RPP. Ya, yaitu aspek aspek spiritual dan sosial, kemudian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Menurut Ibu, apakah di dalam RPP itu sesuai dengan materi yang Ibu pilih harus selalu ada penilaian keterampilan atau bagaimana?
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi untuk 3 penilaian ini, yang wajib ada itu adalah penilaian sikap yang terdiri dari spiritual dan sosial, dan penilaian pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan, dalam matematika itu yang saya dapatkan juga dari Bapak, bahwa walaupun dia kompetensi dasarnya atau KD4 yang merupakan tidak lain adalah KD keterampilan, tapi ketika kita tidak bisa membuat alat ukurnya, maka kita sebagai guru tidak boleh memaksakan adanya penilaian keterampilan. Terlebih kalau misalnya dalam pertemuan itu, Pak, yang diajarkan hanya kompetensi pengetahuan, seperti itu, Pak. Jadi bukan hal yang wajib, karena kita lihat lagi apakah kompetensi dasar itu memang bisa dibuat alat ujinya di dalam aspek keterampilan. Seperti itu, Pak, yang saya dapatkan, Pak, selama kuliah. Pendalaman pembuatan. Baik, sekarang bisakah Ibu memberikan materi kepada saya yang bisa dinilai keterampilannya? Iya, Pak. Akan pilih materi, tunjukkan saya materi mana yang bisa ada nanti dibuatkan penilaian keterampilan. Ya, Tunggu jadi saja, Bu. siapa? Nah, untuk materi, misalnya kita materinya adalah membuat persamaan kuadrat, atau kalau di kelas 8 itu persamaan garis lurus. Anak-anak kita minta untuk membuatkan garis lurusnya, dari kita berikan suatu persamaan, kemudian kita minta mereka untuk membuat langsung, dan kita lihat langsung mereka melakukan itu gitu. Jadi ada kinerja yang kita lihat dari anak-anak, atau istilahnya psikomotornya begitu, Pak. Ada gerakan, atau kita bisa lihat bagaimana cara mereka melukis, seperti itu, Pak. Persamaan garis itu. Baik. Di RPP juga itu, ketika guru membuat penilaian, diharapkan penilaiannya itu tidak datar saja. Misalnya Ibu membuat soal 5 soal dalam evaluasi formatif atau ulangan harian. Di dalam unsur itu diharapkan ada unsur penilaian seperti misalnya soal-soal yang bernuansa hot, sebagiannya juga lots. Menurut Ibu, kira-kira misalnya disuruh membuat 5 soal, kira-kira berapa persen porsinya untuk soal-soal hot? Apakah misalnya satu soal nomor 1 sampai 5 itu semua hot atau bagaimana? Ya, untuk soal HOTS itu sebaiknya jangan terlalu banyak, cukup 1 atau 2, Pak. Karena mengingat juga biasa kalau kita memberikan evaluasi kan kita juga dibatasi oleh waktu, dan dalam pembuatan evaluasi kita tetap memperhatikan indikator yang ingin kita capai. Seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh semuanya HOTS, karena jangan sampai ketika kita berikan alat evaluasi itu atau instrumen itu tidak ada yang tuntas karena semuanya HOTS. Seperti itu, Pak. Baik. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa harus menyusun soal itu harus seperti itu? Kenapa enggak misalnya lot semua saja? Kenapa harus dibuat tingkatannya? Iya, jadi Pak, terkadang guru itu kan mau semuanya bagus, padahal sebenarnya kita ingin mengukur juga anak-anak apakah setelah kita melakukan pembelajaran kita berhasil. Karena sekarang apalagi di dalam K13, Pak, anak-anak itu memang dituntut untuk berpikir HOTS. Jadi kita sebagai guru juga secara tidak langsung harus menyisipkan itu. Paling tidak mungkin di materi ajar sedikit demi sedikit kita kasih masuk unsur HOTS, baru kemudian di alat evaluasi juga kita masukkan unsur HOTS, biar kita bisa lihat yang mana sebenarnya apakah ada gitu siswa yang bisa atau berhasil menyelesaikan soal HOTS itu, Pak. Ya, baik, saya coba share soal saya yang terakhir. Bisa enggak saya share? Coba. Bisa, Pak. Saya coba. Bukan ini, bukan. Mana stop share-nya ini? Di atas. Ini nih. Ini ada ini. Ibu bisa lihat? Bisa, Pak. Sudah lihat soalnya, sudah bisa lihat? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa difoto aja. Oh iya, Pak. Sambil dikerjakan, nanti dikirim jawabannya saja lewat WA saya. Ya, Pak. Saya foto dulu, Pak. Ya, nanti. Jadi supaya saya berpindah, bisa saya kasih waktu nanti sekitar 5 menit, 10 menit setelah Pak Rapu memberikan soal kerjanya. Karena saya sudah mau share kepada Pak Rapu,
Jadi biar nanti dijawab setelah Pak Rapu memberikan soal, memberikan pertanyaan. Dicatat dulu. Iya, Pak. Ya. Atau difoto saja boleh. Sudah, Pak. Ya? Iya, Pak. Sudah difoto? Sudah, Pak. Ya, jadi nanti bisa Ibu kerjakan setelah Pak Rapu memberikan pertanyaan. Siap, Pak. Ya? Siap, Pak. Atau belum waktunya Pak Rapu saya? Belum ya? Belum berpindah Pak? Pak Rapu? Saya lihat Belum dulu. habis waktu saya 20 menit? Belum? Tunggu dulu, saya lihat dulu berapa tidak ada. Mungkin sudah hampir habis kayaknya ini. Sudah habis. Kalau begitu saya persilakan Bapak melanjutkan. Saya sudah cukup Pak. Ya lagi Silakan, 7 Pak menit. Rapu. Lagi 7 Ya menit. silakan Pak. Lagi 7 menit. Oh, lagi 7 menit masih bisa dia beri kesempatan untuk menjawab. Silakan Bu Asni, Ibu Ibu Maswin mengerjakan dulu. Ya, Kalau Pak. bisa selesai selama 7 menit, saya berpindah ke Pak Rapu. Silakan Bu. Dia sudah rekam. Ibu Maswin sudah rekam ya? Sudah direkor. Iya, Pak. Ini Iya, kegiatan Pak. kita. Iya, Hah? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah.
Ya, kayaknya sudah habis ini Pak Jamsir. Oh, sudah hari waktunya. Kalau begitu langsung Bapak sambung, Ibu Maswin. Ya, Pak. Nanti dikirim ya, Jawabannya? sebentar. Ya, Jawabannya, jawabannya nanti dikirim. langsung saya kirim Silakan aja. Pak Rabu. Silakan Oke, Pak Rabu, saya tutup ini sekarang. Ya, Saya stop dulu. Kasih keluar dulu ini ya. Ya, ya, sudah Pak. Ibu Maswin. Silakan dilanjutkan. Ibu Maswin ini ngajar di jenjang pendidikan yang mana? SMP, Bapak. Saya Pak saya untuk masuk ke LMS tadi. Saya kasih nilai. Pak, Padu saya dulu. jawabannya saya sebutkan Kakak atau bagaimana saya kirim langsung, Pak? Ya, Jawabannya saya sebutkan, Pak, atau saya dikirim ke WA saya, jangan, karena saya mau lihat itu caranya, bukan jawaban terakhirnya. Oh, siap, Pak. Nanti saya tulis Penyelesaiannya rapi saya dulu. minta. Tulis rapi dulu ya, Ya. Pak. Soalnya masih Ya, dicatat. nanti setelah ujian parapu, nanti setelah parapu. Oh, iya, Pak. Dikirim ke WA saya, nanti dipoto aja. Iya, Pak. Nanti setelah parapu Ibu kirim. Masih ini Pak Jangan cakaran. yang saya minta di WA. Ya, Iya, siap, Pak. bisa dibaca. Siap, Pak. Baik, Nah, silakan. Ibu Maswin, Iya, Bapak. Ibu mengajar di jenjang pendidikan mana? SMP, Pak. SMP itu jenjang pendidikannya apa? Dasar, Pak. Dasar dan dasar. Kelas? kelas. Kebetulan saya ngajar di daerah 3T kan, Pak. Jadi cuma ada Oh, 3 rombel. Jadi ini Pak ngajarnya 7, 8, 9. Saya lihat Oh, tadi itu ini SMP materinya SPLDP ya. Iya, Bapak. Ya. Coba sebutkan bentuk umum persamaan linear dua variabel. Ya, Pak. Bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, di mana Nama portal. di mana ABC-nya elemen real, XY itu AB-nya tidak boleh 0, X dan Y variabel, dan masing-masing pangkat variabel itu 1. Ya. Berikutnya, kalau sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya, Pak. Ya, A1X yang saya sebutkan tadi di contoh itu, AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. itu bisa disering kembali itu supaya saya lihat dengan jelas. Oke, ya. Nah sekarang, kalau saya mempunyai soal seperti ini, X sama dengan 5, tulis X sama dengan 5, Iya, sudah? Pak. Iya, Pak. Di bawahnya lagi, X tambah 2Y sama dengan 3. X tambah berapa, Pak? X tambah 2Y sama dengan 3. Iya, Pak. Apakah itu sistem persamaan linear dua variabel? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena salah satu persamaannya bukan persamaan linear dua variabel, Pak. Itu yang perlu dipelajari kembali. Ya, buku-buku rujukan yang ada di sekarang itu masalahnya ngambil buku rujukan yang ada ditulis di buku-buku paket. Buku paket Jadi itu masih berangkat ya, Pak Dwi sini dulu. bukan tidak terlalu bagus untuk dijadikan rujukan. Itu masih ke LMS. Sampai sekarang rujukan persamaan linear, sistem persamaan linear itu yang paling di mendunia adalah bukunya Howard Anton dan Chris Rores itu. Oh iya. Mohon izin, Pak, bisa diulang, Pak. Nanti saya coba cari bukunya, Pak. Ya. Bukunya nama bukunya itu Linear Elementary Algebra. Iya, Pak. Pengarangnya Howard Anton dan Chris Rores. Anton. Ya. Itu sudah edisi ke-berapa belas sekarang itu. Ya. Mas Win namanya ya. Sini itu tidak mesti AB, A, B, P, dan Q ini tidak mesti tidak sama dengan 0 ketiga keempat-empatnya. Yang ini dalam kondisi ini AB-nya A dan persamaan linear di sini AB-nya cukup bilangan real saja, bukan A dan B tidak sama dengan 0. Oh iya, Pak.
Baik, Pak. Nanti dilihat itu di sana ya. Iya, Bapak. Materi dalam keadaan khusus di sini salah satu A atau B itu tidak sama dengan 0 menjadi persamaan garis. Dalam keadaan khusus di sini A dan B tidak dua-duanya 0 menjadi persamaan garis. Persamaan garis itu salah satu kejadian khusus dari persamaan linear dua variabel. Itu menurut cepat. Jadi yang itu tadi yang saya berikan contoh itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Yang itu juga. Berikutnya, Anda mengatakan tadi bahwa harusnya variabelnya harus berpangkat 1. Coba tulis contoh berikut ini yang saya tulis. Ya, 5 per X tambah 6 per Y sama dengan 5. 5 per X tambah 6 per Y sama dengan 5. Apakah itu persamaan linear dua variabel? Iya, Pak. Kenapa? Karena pangkatnya 1, Pak. Tapi dia karena pecahan sebenarnya bisa dirubah menjadi itu kan, Pak, pangkatnya negatif loh. Pangkatnya negatif 1. Pangkatnya. Iya. Ini kayaknya referensi saya ini, Pak, yang mungkin perlu ini. Karena buku yang saya jadikan rujukan, mohon izin, Pak. Dapat dinyatakan dalam ya, Pak. Dalam variabel yang berpangkat 1. Itu yang dapat dinyatakan dalam variabel yang berpangkat 1. Jadi super X itu dapat dimisalkan seperti P, super Y dapat dimisalkan sebagai Q, sehingga penulisannya menjadi 5P tambah 6Q. Nah, itu persamaan linear. Jadi bukan seperti itu. Coba slide-nya ke bawah. Slide-nya ke bawah lagi. Di himpunan penyelesaian tadi. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Ya, Pak. Yang ini, Pak, HP-nya 4,2, Pak. Di mana? Saya belum lihat. Oh ya. Ini, Pak. Benar itu himpunan penyelesaiannya? Iya, Pak. 4 dan 2, Pak. X-nya 4, Y-nya 2. Tapi dalam aturan penulisan himpunan itu dapat ditulis sama dengan 2,4. Bagaimana? Kalau yang selama ini saya ajarkan itu anak-anak saya ini, Pak, ya, untuk menentukan himpunan penyelesaian X dulu baru Y, Pak. Nggak bisa, karena itu penulisan himpunan kan boleh dipertukarkan anggota-anggotanya. Iya, betul, Pak. Iya, betul toh? Iya, Bisa Pak. dipertukarkan kan? Jadi yang itu X-nya itu bisa sama dengan Y, bisa sama dengan X. 4-nya itu bisa sama dengan Y, sama dengan Ya, di stopkan rekornya Pak Sabarudin. Kita tadi itu mulainya jam 13.19. Mestinya tidak bisa. jam 4.